Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tutorial sekalian? Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat watermark pada era Port menggunakan PowerPoint 2010. Sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat tutorial watermark menggunakan PowerPoint ya. Ini saya nggak mau buatnya nggak terlalu terburu-buru, saya santai-santai aja. Jadi jika video durasinya sangat panjang, saya minta maaf. Nah, kalian bisa lihat di bagian yang penting-penting saja. Oke, lanjut saja ke tutorialnya. Baiklah, pertama kita buka dulu Microsoft PowerPoint-nya ya, yang bagian ini. Kita double klik. Nah, ini dia untuk tampilan dari PowerPoint 2010. Langkah pertama yang harus kita buat, yang pertama adalah kita atur dulu jenis kertasnya ya. Jenis kertasnya kita ke menu desain, kemudian page setup. Nah, di sini bisa kita atur kertasnya kertas apa. Kalau kalian menggunakan kertas legal, kalian bisa menggunakan ukuran yang legal atau folio. Kalau A4, kalian menggunakan A4 ya, kalian pilih A4. Nah, saya coba kita cek dulu di era Port yang mau saya cetak itu dia versi kertasnya A4 atau legal. Kita download dulu era Portnya. Di era Portnya di sini kita buka Procalos 5774. Maaf, 2679 ya. 2679. Sepertinya jaringan agak lambat. Nah, ini kita login menggunakan admin untuk mengambil raportnya ya. Kemudian kita ambil raportnya, dicetak raport ya, raport. Nah, di sini ukuran kertasnya ada 4 dan portofolio ya, untuk folio. Untuk folio ini, untuk di rapot yang saya gunakan, yang kami gunakan di sekolah kami itu adalah cetakan sampulnya A4, jadi kami gunakan A4. Kemudian ini kita tampilkan, kita cetak untuk di sampel di kelas 7 aja. Nah, sebagai sampel kita ambil satu siswa saja ya. Ini kita ambil satu aja, kita download. Oke, ini kita minimizekan. Berarti tadi untuk di PowerPoint-nya kita atur kertasnya A4 ya. Kita pilih A4, ini dia. Ini kita buat portrait. Ini juga portrait. Lalu klik OK. Nah, di bagian ini kita delete saja. Klik delete pada keyboard. Dan ini juga kita klik delete pada keyboard. Ini dia sudah sesuai ukurannya A4. Nah, kemudian yang namanya watermark, yang namanya watermark itu di tengah, bagian tengahnya itu ada logo. Jadi kita bisa buka logonya. Karena saya belum punya logo yang model PNG, contoh di dokumen. Di sini sudah ada logo di dalam kop surat. Saya ambil satu. Ini kita copy dulu. Minimizekan. Bisa kita pastekan kemari. Kemudian kita perbesar
perbesar, Ctrl Shift, baru drag ke bawah. Nah, ini dia ada bagian kotak di bagian ini. Kotak ini biasanya yang di bagian ini itu dia nggak tembus ya bacaannya. Jadi seandainya kita buat satu teks di sini misalnya teks kita perbesar biar enak ya, biar nampak. Teks ini waktu kita letakkan di sini, kemudian kita kirim ke belakang logo, send to back, dia nggak akan nampak. Dia akan tertutupi seperti ini gitu. Jadi caranya, kalau kalian yang tidak mempunyai logo PNG yang mau ngambil dari kop surat ya, kop surat kalian, itu bisa kalian gunakan PowerPoint. Bukan PowerPoint. Bisa kalian gunakan Photoshop 7.0 ini ya. Nah, bagi yang mau file Adobe Photoshop 7.0 ini, kalian bisa mengunjungi channel YouTube saya. Ya, nama channelnya adalah Fanny Potter. Nah, ini bagian ini Fanny Potter tutorial. Di bagian video, di bagian ini tutorial install Adobe Photoshop. Di bagian deskripsi sudah saya letakkan untuk Adobe Photoshopnya, dan cara installnya bisa kalian tonton di video ini ya. Oke, ini kita closing saja. Setelah kita buka Adobe Photoshopnya, yang di bagian ini tadi, ini kita print screen ya. Kita perbesar dulu biar enak. Kita print screen, tekan aja print screen di keyboard kalian. Setelah itu kita pastekan di Adobe Photoshop ini. Kita klik file, new, supaya gamblang gitu ya. Kita pilih A4 kertasnya, karena ukuran yang saya pakai tadi itu A4 kertas saya. Ini kita perbesar. Kemudian di bagian background ini kita double klik saja yang di bagian sini ya. Kita ulangi sekali lagi, ini kita klik, double klik, keluar seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, yang bagian mata ini kita nonaktifin. Nah, dia akan seperti ini. Lalu kita pastekan di Ctrl V di lembar ini ya, lembar Photoshopnya ini. Nah, kita pastein. Kemudian bisa kita perbesar dengan cara tekan Ctrl T. Nah, akan keluar seperti ini. Baru kita perbesar. Caranya tekan tombol Alt dan Shift, kemudian kita drag di bagian sudut ini, kita tarik sampai seberapa maunya dia besarnya. Kita besarin lagi sedikit, kira-kira segini. Maaf, ini agak menyala keyboard saya ulangi ya. Nah, ini segini besarnya. Bang, kok buram? Nggak apa-apa, karena ini masih mau diperbesar. Kemudian kita enter. Nah, ini dia sudah besar dia ya, udah nggak buram lagi. Kemudian kita crop seperti ini. Klik pada tombol kiri, kemudian drag, kemudian kita lepas, kemudian kita enter. Nah, kemudian yang bagian putih ini kita hilangkan dengan cara klik magic wand ya, magic wand toolnya. Ini kita klik di bagian yang ini sekali aja sampai dia keluar tanda garis penghubung putus-putus ini yang sedang berjalan. Kemudian kita tekan delete. Nah, jadi bagian background yang di belakang ini itu bisa sudah dibuang. Kemudian kita klik lagi magic wand-nya sekali lagi. Nah, dia sudah muncul dan sudah bisa kita gunakan untuk PNG-nya. Nanti dia akan tembus pandang kalau di bagian ini, gitu ya. Nah,
perhatikan lagi yang di bagian ini perbesarnya, cara memperbesarnya tekan Alt kemudian scroll ke arah bawah di mouse ya. Yang di bagian ini masih ada yang kotor ya, belum kita bersihkan kali, jadi bisa kita hapus dengan eraser tool. Ini kita perbesar sesuai keinginan kalian, perbesarnya seberapa maunya. Kalau segini dia jadinya kecil, semakin ke kanan dia semakin besar ya. Kemudian kita hapus, kan dia sudah nampak hilangnya kan. Klik kemudian tahan, klik kemudian tahan, seperti itu ya. Kita hapus keliling eyes, maaf, kita perkecil sedikit aja biar nggak mengganggu. Kita hapus sampai dianya bersih. Oh maaf. Nah di bagian pinggirnya ini benar-benar kita hapus semuanya ya, sampai dia tidak ada bekas atau tanda-tanda bekas screenshot yang tadi ya. Nah ini sudah nggak ada lagi, sudah dipastikan sudah tidak ada. Bisa kita simpan file, kemudian save, kita letakkan di videos. Saya letakkan di videos ya, karena di videos ini masih belum banyak foldernya, jadi nggak akan ini. Kita beri nama logo sekolah. Ini saya beri nama logo sekolah. Kemudian simpannya ini PNG ya. PNG. Maaf, kok Pixar? Astagfirullah. Geser sendiri mouse-nya. PNG, baru kita klik save. Ini kita klik OK. Nah, ini kita minimizekan aja. Atau kalau dia nggak mau diminimizekan mungkin agak repot, langsung aja kita ke PowerPoint ya. Kita pilih ke PowerPoint. Nah yang di bagian ini kita hapus saja karena dia tidak bisa digunakan. Kemudian kita pilih insert, kemudian picture. Nah tadi kita simpan dengan nama di videos ya, dengan nama logo sekolah ya. Jadi kita klik ini, lalu kita klik insert. Nah dia sudah muncul. Nah ini kalau terlalu kebesaran bisa kita kecilin. Kalau di PowerPoint Ctrl Shift ya, kalau di Photoshop tadi Alt dan Shift. Ini Ctrl dan Shift, kita tahan, baru kita drag sampai agak kedalaman sedikit ya. Kira-kira dia sebesar ini. Sekarang kita tes, untuk kita buat tes bacaan. Kita tes teks ya, text box. Kemudian kita buat tes teks. Ini kan dia masih di bagian depan ya kan, nampak dia tesnya, nampak teksnya juga masih di atas di atas logo sekolah. Ini kita kirim dulu ke belakang, send to back. Nah di sini sudah mulai nampak. Di bagian yang tadi seharusnya nggak nampak, sekarang sudah nampak seperti ini ya. Jadi ini sudah bisa kita gunakan dan nggak ada noda-noda di sampingnya. Ini sudah bisa kita gunakan. Jadi ini kita hapus. Lanjut kita ke membuat watermarknya untuk dibacaan setiap ujung-ujungnya ya. Tapi kita letakkan dulu ini di bagian tengah. Di bagian tengah kira-kira dia ini tengahnya ini dan inilah kira-kira ya. Kita lihat yang di bagian ini. Nah, ini ada 0, ini juga 0, supaya dia pas di tengah-tengah. Kita sejajarkan ini dengan bagian 0 ini ya, kan ada garis yang mengikuti itu. Jadi kita geser, kira-kira dia di sini. Ini naik ke atas sedikit seperti ini, saya rasa sudah. Kita perbesar sedikit. Ini maksud saya bagian 0 ini harus pas dengan yang ini, dengan garis tengahnya. Ini kayaknya dia belum pas, jadi kita geser aja sedikit. Udah pas ya kira-kira. Nah kita pas dianya. Kalau digeser ke arah kanan terlalu jauh. Udah.
dia pasnya kira-kira tengahnya di situ. Kita perkecil lagi. Jadi ini sudah selesai, itu sudah pas di tengah. Sekarang kita mau buat text boxnya. Nama sekolah saya yang saya buat saat ini itu adalah SMP Swasta Pembangunan Perbaungan. Jadi ini saya buat SMP Swasta Pembangunan Perbaungan. Kita biarkan aja dia lewat dulu ya. Setelah itu ini kita buat di rata tengah aja, jangan bingung. Setelah itu kita geser dia. Nah, bagian nolnya ini harus kita paskan. Kira-kira dia di sini. Oh, kurang. Geser sedikit lagi. Ya Allah. Nah, udah pas dia ya. Nah, ini terlalu besar. Ini kita kecilin, kita blok. Ctrl A. Kemudian ini kita perkecil kira-kira sampai angka 8. SMP Swasta Pembangunan Perbaungan, kira-kira segitulah. Ya, kira-kira segitulah gitu ya. Nah, ini kita letakkan ke paling atas. Kita geser menggunakan keyboard kalau seandainya susah menggunakan mouse. Nah, ini udah pas. SMP Swasta Pembangunan Perbaungan ini adalah sekolah yang akan saya buat. Kalau dibuat seperti ini, lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja, itu jelek gitu ya. Itu akan kita ubah text effect. Kita klik menu format, kemudian text effect, transform ya, transform. Baru kita pilih yang agak seperti ombak dia ini ya. Kita pilih seperti ini, kita pilih ini, klik. Dan supaya lebih nampak bergelombang lagi, yang bagian tanda merah ini kita turunkan ke bawah supaya lebih nampak dia bergelombang. Nah, seperti itu. Kemudian yang namanya watermark itu nggak terlalu jelas dia nggak terlalu jelas, jadi ini akan kita beri warna jangan terlalu terang. Kita pergi ke home, teksnya ini kita ubah yang nggak terlalu terang, kira-kira ini lagi. Nah, warna hitam ini ya, jangan warna hitam pekat ini, kita buat aja ini lagi. Nah, kita klik, dia warnanya yang ini, nggak terlalu terang, nggak terlalu tebal. Nanti akan saya tunjukkan juga printout, hasil printoutnya ya. Ini sepertinya dia agak mereng ya, tinggal kita maaf terlalu banyak, sedikit aja, terlalu banyak ya. Jadi fungsi yang di bagian ini untuk menggeser supaya tingkat kemiringannya ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian logonya juga ini sepertinya logonya terlalu nampak kali mencolok ya. Logonya kita buramin juga. Klik pada logo, kemudian format, kemudian tinggal kita olah di 3 bagian ini aja. Warnanya mau seperti apa dia ya. Saya mau warna yang tidak terlalu terang. Kita buat dikoreksinya dulu. Untuk warna bisa kita ambil ini yang nggak terlalu terang kali. Colornya, color. Saya rasa udah pas yang bagian itu. Ini coba kita agak gelapin sedikit lagi. Yang bagian ini saya rasa udah lah ya, agak lagi. Yang lainnya udah pas, ada. Baru kita masuk ke bagian artistic effect. Nah, ini warnanya kita lihat, colornya saya rasa sudah seperti itu. Untuk artistic effect-nya dia nggak terlalu terang ya, udah saya rasa udah seperti itu aja. Ini kurang gelap saya rasa, kira-kira seperti ini.
tergantung selera kita ya, selera kalian maunya itu seperti apa. Saya rasa sih ini sudah cukup agak redup. Seperti itu dianya sudah agak redup. Lanjut kita ke teksnya tadi ya, sudah redup. Nah, di bagian teks ini tinggal kita duplikat saja dengan cara klik kontrol, kemudian kita klik di bagian teksnya ini, kemudian kita sorot, kita tarik, kita drag ke arah kanan atau kiri yang mau kita gunakan. Kira-kira dia seperti ini. Nah, dia gelombangnya ini sudah dapat ya, menurut saya sudah dapat, tapi kok kayaknya terlalu ini ya, terlalu mencolok dianya, untuk terlalu goyang dianya ombaknya. Ya, ini kalian boleh skip di bagian ini. Mau saya pas-pasin dulu biar jangan tampak jelek kali ya. Ya, lanjut kita duplikat, kontrol, kemudian kita geser. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian yang sebelah kanannya juga kita buat seperti itu, kontrol, dan kita geser jaraknya segini. Nah, pastikan jarak antara kanan dan kiri itu sama. Itu mudahnya kalau seandainya kita letak yang bagian ini di yang tengah itu benar-benar di bagian 0. Jadi kalau kita tarik ke kanan atau ke kiri, dia kita nggak ribet gitu buatnya ya. Ini saya geser lagi, kayaknya kurang ke pinggir ini ya. Nah, ini sudah selesai di barisan pertama. Kita akan lanjut ke barisan selanjutnya. Kita blok semuanya dengan cara klik kontrol, kemudian klik setiap text boxnya, lalu kita duplikat ke bawah. Nah, seperti ini. Kalau menurut kalian ini kurang kurang jauh, kurang dekat, ini bisa kalian geser lagi ya. Kita geser dulu, kira dia maunya seberapa sini kan, terlalu rapat ya, terlalu rapat, kita geser. Agak susah menggunakan mouse. Tangan saya memang agak-agak gimana gitu. Allah Akbar. Kita ulang lagi, kita blok, kita geser sedikit saja, jadi sedikit saja. Kebanyakan ini kita geser sedikit aja lagi. Aduh, kebanyakan, agak susah deh ya. Kita geser menggunakan keyboard, terlalu jelek. Kira-kira udah segitu aja lah ya. Kira-kira segitu aja lah jaraknya. Sekarang kita duplikat lagi semuanya ke arah bawah, duplikat ke bawah bagian ini, dan kita lepas. Kok kayaknya yang di bagian ini nggak sama deh, yang bagian tengahnya, yang bagian tengah. Nah, bagian nomor 2 ini dia nggak sama ya sama yang atas, jadi kita geser dulu aja, kira-kira segitu dia. Baru sama dia ya kan, bagian ini baru sama. Kemudian kita duplikat, sorot ke bawah. Kita lihat ini jaraknya nampak kali dia ya. Kita geser sedikit aja. Atau memang kalau seandainya nggak mau ribet, maaf ya, kalian boleh skip di bagian ini. Kita paskan step teksnya gini aja lah ya. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, supaya nggak ribet waktu kita mau duplikatnya. Nah, ini udah sama semua, tinggal kita tarik ke bawah lagi. Nah, seperti itu, dia sudah sama. Kita duplikat lagi semuanya dengan cara klik kontrol, kemudian kita tandai semuanya. Allahu Akbar. Misalkan
Kalau seandainya terjadi kesalahan seperti itu, jangan lupa untuk Ctrl Z dari kita unduh semuanya. Setelah kita blok, lalu kita scroll ke bawah. Maaf, ini agak ribet dia keyboardnya. Nah, ini kita duplikat terus semuanya sampai ke bawah ya. Baiklah, ini akan saya duplikat semuanya sampai bawah. Tinggal kita blok semuanya, klik Ctrl, kemudian klik semuanya. Setelah itu kita tekan Ctrl, tahan, baru drag ke bawah. Nah, ini yang agak repot ini ya, mainkan mouse ini agak repot memang. Aduh, dia nampak pula perubahan itu. Nah, perbedaan itu nampak kali ya. Kira-kira seperti itulah gitu. Tapi nampak mencolok kali perbedaannya di sini. Dan kita geser sedikit aja atas lagi. Nampak dia bedanya ya. Ini tergantung, kalau tangannya ahli sebenarnya kayak gini nggak susah gitu, tapi karena tangan saya nggak terlalu ahli, jadi dia nampak susah sekali gitu. Oke, nah ini sudah selesai, tinggal kita blok semuanya ke kita drag lagi ke bawah semuanya. Paskah dia, kira-kira sudah pas, kita lepas. Nah, sudah pas. Masih ada banyak lagi ya. Nah, ini yang saya agak buat ribet. Ini kan nampak dia bacaan SPP swasta pembangunan perbohongan ini bagian tulisan. Nah, untuk logonya ini bisa kita kirim ke depan dengan cara klik gambar, kemudian pilih format, baru kita pilih bring forward. Kita buat bring forward. Nggak mau juga dia. Oh, salah klik saya. Seharusnya ini logo ya, logo kita klik format, baru bring forward. Nggak mau juga dia. Sudah mau dia ya. Responnya agak lambat, jadi bacaannya dia nggak nampak. Bisa kita lihat tuh. Ntar dia karena udah terlalu banyak yang di copy, agak lambat komputernya, maaf ya. Lihat, dia sudah ketimpa di belakangnya, sudah ketimpa di belakang. Tinggal kita lanjutin saja, kita blok. Kalau yang ini udah nggak bisa kita blok lagi karena dia ada di depan ya. Jadi kita blok bagian ini. Sepertinya di sini dia udah nampak udah mulai belok dia. Gimana ya? Nah, bagian ini udah mulai belok dia. Sepertinya saya nggak suka. Ya, ini di bagian ini belok dia. Bagian mana lagi dia belok? Sepertinya di bagian ini aja dia belok ya. Kalaupun dia belok, kita kirim ke belakang aja dulu ya. Memang agak ribet, jadi harap bersabar buat seperti ini. Dimana tadi dia mulai belok? Di sini, di bagian ini sepertinya dia mulai belok ya. Ini kemudian kemarin ini. Nah, dari sini dia sudah mulai belok, berarti kita blok aja dulu. Geser aja ke kanan menggunakan keyboard. Nah, coba kita
Nah ini tinggal kita sorong aja ke bawah dulu ya. Kita kopikan lagi, kita duplikat lagi ke bawah. Kira-kira sudah pas sepertinya, nggak belok-belok lagi kayaknya ya. Kita pastikan aja lagi ya, udah nggak pas, udah nggak belok-belok lagi. Kemudian kita drag lagi dia ke bawah sampai habis penutupan. Lepas. Nah, ini sudah selesai semuanya ya. Sudah selesai semuanya. Nah, ada lagi, kira-kira sudah rapi lah ini. Ya kalian bisa ngerapikan sendiri lagi nanti ya. Nah, sekarang timbul permasalahan yang tadi. Ini dia kan bacaannya dia ke bawah nih. Bacaannya dia di atas logo. Ini tinggal kita klik bagian teksnya satu aja, sampel kita ambil, kemudian bagian format kita kirim send to back, otomatis dia akan ke belakang. Kemudian kita pilih lagi logonya, kita klik yang bagian kosong ini, otomatis sudah kepilih logonya. Kalau kita pilih satu-satu tadi send to back agak susah, kita pilih aja satu, klik logonya, ini udah terblok dia bagian logo. Kemudian pergi ke format, bring to font, klik. Nah dia sudah di atas. Untuk yang bacaan teks SMP Swasta Pembangunan Perbaungan di bagian logo dia sudah ke bawah. Ini sudah selesai. Untuk teks untuk watermarknya sudah selesai. Kita cek lagi. Kalau kurang rapi mohon maaf, nanti akan saya buat tutorial yang lebih singkatnya lagi ya. Ini sengaja saya buat sedetail mungkin karena saya takut lupa juga caranya. Jadi sekalian saya simpan di YouTube saya sendiri. Nanti akan saya buat yang lebih simpelnya lagi. Kalian bisa lihat di video saya selanjutnya, saya akan janji buat lagi ya. Nah ini sudah selesai, tinggal kita save. Kita klik file, kemudian save. Di videos aja kita letak ya, yang foldernya tidak terlalu banyak. Ini kita beri nama watermark raport. Saya beri nama watermark raport, kemudian PowerPoint save as tipenya ini kita ubah menjadi PNG, lalu kita klik save. Saya buat current slide only. Maaf bahasa Inggris saya belepotan banget. Nah, ini bisa kita minimizekan semua. Sekarang kita buka ini tadi apa ya? Ini tadi logo ya, kita close aja. Sekarang kita buka raportnya, di download. Nah, ini tadi ambil satu sampel raportnya. Dia bentuknya PDF ya. Kalau PDF ini nggak bisa kita edit. Ada sih aplikasi PDF yang bisa diedit, tapi agak ribet. Ini kita closein saja. Kita convert saja PDF ini ke berubah menjadi dokumen ya. Kita convert PDF to Word. Kemudian saya lebih suka di I love PDF. Di sini lebih gampang menurut saya. Kita klik. Nah, di bagian ini kita pilih file PDF. Kemudian PDF-nya tadi disimpan di download ya. Di download raportnya atas nama ini. Kemudian kita open. Ini kita closein aja biar nggak bingung ya. Lalu kita konversikan ke Word. Kita klik. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini sudah terdownload dalam bentuk dokumen. Kita buka filenya. Yang ini dari dia bentuk PDF, yang ini dia berbentuk Word.
kita buka, kita double klik. Nah, ini dia untuk raportnya ya, masih polos, belum ada watermarknya. Jadi bisa kita tambahi watermarknya supaya lebih nampak dia identitas sekolah kita. Memang dengan adanya nama sekolah ini sudah jelas dianya, nama sekolah kita sudah jelas gitu ya. Cuman lebih cantik lagi menurut saya pribadi itu jika ada watermark di kertasnya gitu. Jadi inilah puncaknya. Tinggal kita pilih watermark yang sudah kita buat tadi di PowerPoint. Kita pergi ke menu insert, kemudian kita pilih picture, lalu kita pergi ke videos tadi ya, saya simpan di videos ya. Nah, ini ada watermark raport, kita double klik di watermark raportnya. Nah, dia sudah masuk. Oh, maaf, bukan seperti itu, maaf, saya salah, sorry skip aja bagian tadi ya. Kita pergi ke pack layout, kemudian pilih watermark, salah, lalu custom watermark. Nah, di bagian custom watermark ini kita pilih picture watermark, lalu select picture, kita pilih picturenya. Di videos tadi kita letak. Nah, ini dia watermark raport, kita double klik atau bisa klik baru kita klik insert. Nah, di bagian ini washout-nya kita nonaktifin, lalu kita klik apply. Nah, sudah nampak dia ya. Sorry, ini kita closing dulu aja. Nah, ini dia sudah nampak watermarknya. Tapi coba kita perhatikan, ini watermarknya tidak penuh. Nah, ini bisa kita atur dengan dua cara. Yang pertama, kita double klik bagian header atau footer ya, bagian header atau bagian footernya bisa, atau di bagian headernya ini ya, tadi footer ini bagian headernya. Kemudian kita klik di watermarknya, klik sekali lagi, klik dua kali dia ya, sampai dia timbul tanda seperti ini, tanda picture-nya sudah ditandai gitu. Lalu kita perbesar dengan cara Ctrl Shift, lalu kita perbesarlah dianya sampai ukuran kertasnya penuh, lalu kita lepas. Nah, bisa cara seperti itu, atau cara yang lainnya yang mau lebih simple, kita undo ya, kita Ctrl Z, kita keluar dari ini. Cara keluarnya gampang kok, bisa double klik di bagian ini, bagian bebasnya. Gak bisa ternyata ya. Nah, di bagian bebasnya, atau kalian bisa tekan ESC pada keyboard. Nah, kalau ditekan ESC pada keyboard itu lebih mudah, lebih simpel. Lanjut, kita perbesar, cara memperbesar watermark yang bagian kedua. Cara kedua, kita pergi ke back layout, lalu watermark, lalu pilih custom watermarknya. Nah, di bagian scale ini kan dia auto nih. Nah, ini kita ubah, misal kita ubah dulu yang pertama, ambil yang paling kecil ya, mana tahu, karena saya pun belum tahu nih mau diubah seberapa. 50%, lalu kita apply. Dia nampak kecil kali ya ternyata. Nah, kecil kali nih. Jadi kita ubah 100%. Kita apply. Nah, ini tadi yang 100% ya. Yang auto sama dengan auto tadi. Kalau kita ubah menjadi 150, lalu kita apply, dia kebesaran ya. Nampak lebih besar dianya. Kayaknya jelek ya bacaan SM, kita perbesarnya. SMP pembangunan perhubungannya nampak besar, yang di bagian pinggir ini nggak nampak jelas. Di bagian tengah memang nampak, bagian pinggir kanan kiri ini nggak jelas. Jadi bisa kita atur lagi, kita atur sedemikian rupa ya supaya lebih nampak cantik.
Kita pergi ke watermark, baru custom watermark. Lalu ini kan tadi 150, pilihannya ada 100 langsung ke 150. Nah kalau 150 dia kebesaran nih. Ini kita ketik secara manual aja. Ketik secara manual. Kita tes misalnya 130. Kalau 150 kebesaran, kita tes 150. Kita klik apply. Masih kebesaran. Masih terlalu besar. Kalau seandainya kita ubah lagi, misalnya kita ubah 130 kebesaran, kita buat 120. Apply. Masih terlalu besar ya. Ternyata 120 aja masih kebesaran. 100 tadi kekecilan ya kan. Kita tes lagi ke 110 ya. Kita ulangi aja 10 10 10, kita klik apply. Nah, kalau 110 ini ya, maaf, kita geser aja ke sini jendelanya. Yang bagian kanan kirinya kurang besar gitu ya. Kalau 110, coba kita ubah jadi 115 misalnya, 115, lalu kita klik apply. 115 ini pinggir-pinggirnya sudah penuh. Saya rasa bisa kalau 115 ya. Coba kita ubah sedikit lagi jadi 114 atau 16. Kita apply. Kalau 114 nampak kali dia jauhnya di pinggir ini. Tapi nanti waktu di print saya rasa ini nampak ini. Jadi saya rasa 114 sudah cukup. Kalau 115 dianya apply, dia terlalu di pinggir. Nanti waktu di print bagian S-nya ini atau di bagian yang ujung bacaan ini apa ini perbawaan N ya, bagian ini nanti dia akan terpotong. Jadi saya rasa 14. Ini tergantung dari ukuran kalian ya. Kalau kalian buat di watermarknya di PowerPoint tadi sesuai, ini nggak akan ribet ini gitu, nggak akan seribet ini. Tapi kalau sebenarnya sudah sesuai di PowerPoint tadi, kalian nggak perlu atur ini sebenarnya. Tapi karena tadi saya agak buru-buru juga ngasih tahu PowerPoint-nya ini, watermark-nya ini, dan belum ada buat rencana video, saya coba langsung aja karena saya pun takut lupa gitu. Saya orangnya pelupa, jadi agak buru-buru. Nanti saya akan buatkan videonya lebih baik lagi ya. Ini saya buat apply 114 saja, kemudian kita klik close-nya. Ini kita cek gambarnya, dia watermark-nya dia tidak terlalu watermark-nya dia tidak terlalu nampak, dan bagian logonya sudah pas jadi bagian tengah, tidak terlalu nampak juga, dan kita bisa membaca bagian teksnya ya, teks yang di raport yang utuh. Daripada dia tidak menggunakan watermark misalnya, ini adalah yang sudah disimpan watermark, yang sudah kita buat watermark ya. Kita ambil sampel, ini kita simpan dulu, save as aja di videos. Nah, ini kita buat namanya, tambahi watermark, save. Nah ini kita geser, kita buka dulu yang satu lagi filenya tadi. Nah ini yang tidak ada watermarknya. Nah kalau ini yang tidak ada watermark, kita geser ke kanan. Caranya tadi ya, caranya itu klik tombol start pada keyboard, kemudian arah panah ke kanan atau ke kiri. Kalau kalian tetap mau ke kanan ya pijit ke kanan, kalau mau ke kiri ya ke kiri. Ini kita klik ke kanan seperti itu ya. Jadi langsung terbagi dua. Nah ini yang sudah ada, yang tidak ada watermarknya, dan yang ini ada watermark. Ini kita geser juga ke kiri. Nah, bisa kita lihat perbandingannya. Maaf. Bisa kita lihat perbandingannya ya. Dia nampak lebih indah saja sih menurut saya daripada yang kosong. Jadi coba kita print dulu nih ya. Yang ini kita print, yang ada watermark yang kita print, kemudian yang bagian tidak ada watermark juga kita print. Kita tes print 1 atau 4 lembar ya. Kita tes aja 4 lembar sekaligus. Kita print dulu.
propertiesnya kita atur menjadi A4, ukuran kertasnya, lalu kita buat susunan terbalik, urutan terbaliknya. Oke, lalu kita print. Ini saya videokan ya. Nah, ini saya videokan ya. Nanti akan saya bagi dua, bagian video dan bagian screen layar akan saya letakkan juga. Ini kita hidupkan dulu. Maaf tempatnya berantakan, nggak apa-apa ya. Kertasnya untuk A4, kita ambil A4 nya. Ini dia A4, kita letak sini. Kita ambil contoh sampel. Nah, ini sudah kita letak rata, lalu kita print. Kemudian kita print yang sudah ada watermarknya tadi. Kita lihat hasilnya nanti. Mohon maaf tempatnya berantakan. Kalau nggak berantakan bukan operator namanya mungkin ya, atau mungkin operatornya cuma saya aja yang berantakan tempatnya. Kita lihat hasil print outnya. Ini dia di bagian belakang ya, sudah di print out. Bisa kita lihat dia tidak terlalu terang, bagian watermarknya masih bisa ngebaca juga yang di bagian belakang. Tapi watermarknya sudah nampak identitasnya ya, bahwasannya itu SMP Swasta Pembangunan Perbohongan. Ini lebih indah aja lihatnya, lebih suka aja saya lihatnya gitu. Nanti akan saya SS-kan ya hasilnya. Kemudian ini lanjut yang kedua. Sudah selesai nih ya. Ini yang ada watermarknya. Nah, yang tidak ada watermarknya seperti apa? Yuk kita print juga biar nampak dia perbandingannya. Videonya benar-benar panjang karena saya benar-benar nggak mau buat lupa. Saya nggak mau lupa bener gitu ya cara langkah-langkahnya. Nah, saya sendiri orangnya pelupa. Ini kita print, Ctrl P pada keyboard. Lalu kita atur kertasnya tadi A4, kemudian ini kita pilih urutan terbalik aja, lalu kita klik OK, lalu kita print. Nah, kita lihat hasilnya ya.
selesai. Ini sudah keempatnya. Ngeprintnya pun lebih cepat ya kan kalau seandainya tidak ada watermark. Nah, bisa kita bandingkan, kita letak di atas meja aja ya, rapi. Tempatnya sungguh berantakan sekali. Kita rapikan. Ini yang ada watermark, yang ini tidak. Ini video full hanya berbagi sebenarnya. Yang asli buat tutorialnya nanti akan saya buat di video selanjutnya. Nah, ini yang ada watermark dan ini yang tidak ada watermark. Nah, jadi bisa kita lihat perbedaannya. Menurut saya pribadi ini lebih cantik ya, lebih cantik daripada ini dan lebih nampak identitas sekolahnya. Ada logonya, ada nama SMP Swasta Pembangunan Perbohongannya. Walaupun di sini sudah ada ya, sama seperti di sini juga sudah ada. Tapi dengan adanya watermark lebih keren aja menurut saya. Jadi seperti itulah cara membuat watermark untuk di rapot ya. Jadi seperti itulah cara membuat watermark di rapot ya, menggunakan PowerPoint. Cukup lama, prosesnya cukup lama. Aslinya seperti ini kawan-kawan. Dia pembuatannya sangat lama, tapi kalau seandainya kalian sudah pernah buat sekali, nanti akan gampang membuatnya itu. Jadi rajin-rajinlah berlatih, dan saya janji di video saya selanjutnya akan saya buat lebih singkat lagi videonya, mungkin sekitar 15 menitan paling lama itu ya, atau 10 menitan itu paling lama. Saya buat tutorialnya sesimpel mungkin. Ini saya hanya mau berbagi curhatan sebagai operator juga, bahwasanya membuat watermark itu nggak sesimpel itu gitu. Jadi inilah dia hasilnya. Mungkin hanya sekedar ini saja video tutorial saya membuat watermark dan sekaligus curhatan saya. Saya mengajak kalian semua untuk subscribe, like, dan share agar saya dapat membuat video-video menarik lainnya lebih mudah, lebih gampang. Jadi YouTubers itu nggak sesimpel itu gitu ya. Jadi mohon dukungannya, akan saya buat tutorial-tutorial itu segampang dan semudah mungkin gitu ya. Mohon maaf saya seminggu terakhir kemarin tidak bisa upload video karena memang saya sibuk dengan dunia nyata. Yaitu tadi saya mengurusi tentang raport karena tiba-tiba dapat pemberitahuan bahwasanya bagi raport itu dipercepat. Jadi saya agak sedikit sibuk, seperti itu saja. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.